Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-85, 86 dan 87 dari surah An-Nisa, yaitu yang menerangkan tentang orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan kebaikan. Orang-orang yang berbuat buruk akan mendapat balasan keburukan. Balasan kebaikan berupa rahmat dan nikmat dari sisi Allah. Balasan buruk adalah berupa azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ayat ini masih lagi menerangkan tentang orang-orang munafik. Karena ayat-ayat sebelum ini telah banyak menerangkan tentang sifat orang-orang munafik, sikap orang-orang munafik, perbuatan orang-orang munafik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat sebelum ini, jangan pedulikan orang-orang munafik. Jangan pedulikan apabila mereka menyebar luaskan berita, menyiarkan berita, khususnya berita tentang perang yang dijalani, yang dilakukan oleh orang-orang beriman, maka jangan pedulikan berita mereka, karena mereka bukanlah yang berhak, bukanlah yang layak untuk menyampaikan berita tentang perang yang dilakukan oleh umat Islam. Apalagi pada masa Rasulullah dahulu, yang memimpin perang adalah Rasulullah sendiri dan para sahabat yang utama. Maka Rasulullah dan para sahabat yang utama lah yang berhak sebenarnya menyebarkan berita tentang perang. Tetapi orang munafik ini menyebarkannya juga. Apa tujuannya? Karena mereka adalah orang-orang munafik, di dalam hati mereka ada kekufuran, pasti tujuannya adalah buruk. Maka tujuannya adalah supaya mendatangkan kerisauan di tengah umat Islam, supaya umat Islam menjadi gelisah, menjadi takut. Umpamanya apabila umat Islam umpamanya diberitakan terluka umpamanya, atau ada yang terbunuh, terdesak, maka ini membuat umat Islam yang tidak ikut berperang dari kalangan orang-orang tua, para wanita, anak-anak, mereka menjadi takut, menjadi gelisah. Itu yang diinginkan oleh orang-orang munafik. Atau orang-orang munafik ini menyampaikan kepada orang-orang yang sebenarnya ingin untuk mengikuti perang, tetapi karena orang munafik ini telah menyebar luaskan berita yang menakutkan tentang perang, akhirnya orang munafik ini bermakna membantu orang yang ragu-ragu itu menjadi tidak mengikuti perang. Membantu juga, tapi bukan membantu supaya mereka pergi berperang, tapi membantu supaya tidak pergi berperang.
maka mereka ini disebut sebagai yang memberikan syafaat yang buruk. Nah, dalam ayat yang kita bahas ini ada yang memberikan syafaat yang baik, ada yang memberikan syafaat yang buruk. Yang memberikan syafaat yang baik adalah seperti Rasulullah. Dalam ayat sebelum ini Allah memerintahkan Rasulullah supaya mengobarkan semangat jihad kepada umat Islam. Bermakna Rasulullah ini memberikan syafaat yang baik, yaitu membantu orang yang mungkin ragu-ragu, mungkin masih lagi belum bersedia untuk berperang, dengan dikobarkan semangat perang kepada mereka. Kalau kamu mau berperang, untukmu syurga. Nah, kalau disebut syurga, datang semangat. Bermakna Rasulullah telah membantu mereka. Nah, Rasulullah yang membantu sehingga mereka ini pergi berperang, disebut Rasulullah telah memberikan syafaat. Jadi Rasulullah atau siapa saja yang mengikuti Rasulullah, yaitu yang membantu orang lain supaya melakukan kebaikan, disebut telah memberikan syafaat. Maka untuk orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, dapat kebaikan. Sementara orang yang membantu orang lain untuk melakukan keburukan, mendapat pula keburukan. Masing-masing mendapatkan balasan. Orang beriman membantu orang lain melakukan kebaikan, tetapi orang-orang munafik membantu orang lain untuk melakukan keburukan. Jadi kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya masih lagi menerangkan tentang perbuatan tercela orang-orang munafik, yaitu yang memberikan syafaat yang buruk kepada orang lain. Nanti kita terangkan makna syafaat. Sementara orang-orang beriman memberikan syafaat yang baik kepada orang lain. Nah, apabila memberikan kebaikan kepada orang dapat balasan kebaikan. Apabila memberikan kebaikan yang buruk kepada orang lain, dapat balasan buruk. Masing-masing mendapatkan balasan, dan balasan itu akan diterima di dunia ini dan pasti akan diterima di akhirat nanti. Karena semua kita nanti akan dikumpulkan di hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nanti kita akan sebut dalam ayat yang ke-87. Nah, ketika itu semua manusia akan dikumpulkan untuk menerima balasan. Karena di dunia itu adalah untuk berusaha, sementara balasannya di hari pembalasan, yaitu di akhirat. Banyak berusaha di dunia yang baik-baik, dapatlah balasan banyak di akhirat kelak berupa kenikmatan-kenikmatan. Banyak pula perbuatan buruk yang dilakukan di dunia, maka tanggunglah akibatnya di hari pembalasan kelak. Masing-masing akan diberi balasan, dan ini adalah janji Allah. Kalau kaitannya dengan perbuatan baik disebut janji yang baik, al-wa'd. Tetapi apabila kaitannya dengan ancaman, nah ancaman ini adalah janji Allah juga, tetapi berkaitan dengan yang buruk. Siapa buat yang buruk, dapat balasan yang buruk, al-wa'id. Nah, janji Allah yang baik, janji Allah yang buruk akan ditunaikan. Dan itu adalah sebagai menegakkan keadilan, karena Allah maha adil. Buat baik dapat baik, buat buruk dapat buruk, dan itu adalah firman Allah yang maha benar. Nah, siapa lagi yang paling benar dalam berfirman kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu menerangkan tentang masing-masing orang akan mendapatkan balasan masing-masing. Buat baik dapat baik, buat buruk dapat buruk. Sekarang kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat melalui tafsirnya. Namun sebelum itu kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan membaca ayat ini kita akan mendapatkan 1 huruf 10 pahala. Mudah-mudahan dengan pahala tersebut kita mendapatkan kebaikan. Di antara kebaikannya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami kandungan ayat ini untuk kita jadikan amalan dalam kehidupan sehari-hari. Tambah lagi dalam ayat yang 3 ini, Allah selipkan pula di dalamnya tentang syariat mengucapkan salam. Karena dengan mengucapkan salam, maka umat Islam akan menjadi berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, apabila berhubungan antara satu dengan yang lain, maka mereka ini akan saling memberikan bantuan kebaikan kepada orang lain. Saling memberikan bantuan, maka semakin solid, semakin menyatu mereka ini, sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang munafik untuk memecah belahkan mereka. Maka kita ingin lihat
ayat ini dengan lebih dekat supaya kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yashfa' syafa'atan hasanah, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, yakul lahu nasibum minha, niscaya dia akan mendapatkan bahagian dari perbuatan baik yang ia lakukan kepada orang lain. Ia akan mendapatkan pahalanya. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah, barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, yakul lahu kiflum minha, niscaya dia akan mendapatkan atau memperoleh bahagian, yaitu berupa dosa yang mesti dia pikul dari perbuatannya itu. Wa kana Allah, dan adalah Allah, ala kulli syai'in, atas tiap segala sesuatu, muqita, maha berkuasa. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin, dan apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, yaitu berupa ucapan salam dari orang lain, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah atau balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik darinya, yaitu dengan ucapan salam yang lebih baik. Ucapan salam yang lebih baik itu seperti apa? Nanti kita akan terangkan. Aurudduha, atau balaslah dengan yang seumpama dengannya. Innallah, sesungguhnya Allah, kana ala kulli syai', adalah atas tiap segala sesuatu, hasiba, maha memperhitungkan atau maha mengetahui dan membalas. Allahu la ilaha illahu, Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi, sungguh Allah akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah yang paling benar dari Allah dalam berkata-kata? Atau boleh juga susunannya, dan siapakah yang paling benar perkataannya dari Allah? Boleh juga, terserah kita lah dalam menyusun kata-kata. Nah, yang penting kita memahami bahwasanya ayat ini berupa pertanyaan yang menerangkan bahwasanya tidak ada yang lebih benar dalam berkata-kata melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang dari awal ayat, kemudian kita berikan kesimpulan atau tafsir ringkas ayat. Kemudian setelah tafsir ringkas, kita akan pergi ke tafsir yang lebih terperinci supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya baginya ada bahagian dari perbuatan baiknya itu. Dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, niscaya dia akan memikul
akan memikul bahagian, yaitu berupa balasan buruk, yaitu dosa dari perbuatan buruknya itu, yaitu perbuatan buruknya memberikan syafaat yang buruk. Dan adalah Allah atas setiap segala sesuatu maha berkuasa. Dan apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik darinya atau yang seumpama dengannya. Sesungguhnya Allah maha membalas atas setiap segala sesuatu, maha mengetahui dan membalas setiap segala sesuatu. Allah tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mengumpulkan kamu di hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan siapakah yang paling benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, inilah dia 3 ayat, yaitu masih lagi menerangkan tentang orang-orang munafik. Meskipun tidak disebutkan di sini perkataan orang-orang munafik, tetapi kita mengetahui bahwasanya ayat ini masih lagi menerangkan tentang orang munafik, karena antara ayat dengan ayat di dalam Al-Quran sangat erat sekali hubungannya, sehingga ada satu ilmu dalam ilmu Al-Quran namanya ilmu munasabatul ayat, yaitu ilmu tentang kesesuaian ayat-ayat Al-Quran. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, ayat ini berkaitan dengan sesudahnya. Tapi kita tidak menyebut ayat ini berkaitan dengan sesudahnya, karena yang sesudah itu belum kita pelajari lagi, maka kita belum mengetahui. Yang sudah kita ketahui ayat sebelum ini. Ayat sebelum ini tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah orang yang berlambat-lambat pergi berperang karena mereka takut mati, kemudian menyuruh orang lain supaya tak perlulah pergi berperang karena membawa kepada kematian, nanti akan terluka di medan perang, akan tertawan, kemudian nanti mati, kemudian meninggalkan harta benda dan keluarga. Ini mendatangkan keburukan. Maka orang-orang munafik menyuruh orang lain supaya mengikuti mereka. Maka Allah menyebut sebelum ini orang munafik itu sebagai syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka banyak yang mengikuti langkah-langkah syaitan, kecuali sedikit. Lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kamu mengikuti syaitan kecuali sedikit sekali. Nah, karena syaitan yang menyuruh orang lain untuk tidak pergi berperang. Jangan pergi berperang, mati nanti. Maka orang munafik ini adalah orang yang memberikan syafaat yang buruk kepada orang lain. Sementara Rasulullah pula memberikan syafaat yang baik, yaitu Rasulullah diperintahkan oleh Allah supaya waharridil mu'minin, dan kobarkanlah semangat berperang, berjihad bagi orang-orang beriman. Apa sebab? Sebab kalau pergi berperang maka nanti mati bukan mati biasa, mati yang mulia, mati syahid. Tempatnya nanti dalam syurga, mendapatkan 100 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang lain jaraknya berapa jauhnya? Sejauh langit dan bumi. Bermakna orang yang mati syahid dengan orang yang mati biasa 100 kali jarak langit dan bumi di dalam surga. Jadi jauh di bawah sana. Nampak rendah sekali. Mau mati biasa atau mau mati syahid? Kalau mau tempat yang tinggi di dalam surga, mati syahid. Maka Rasulullah dalam mengobarkan semangat jihad, kumu ila jannatin, berdiri kamu untuk masuk ke surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi cara mengobarkan semangat jihad, surga, 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 sehingga tak takut lagi mati untuk meninggalkan dunia ini, karena dunia tak ada harganya apabila dibandingkan dengan akhirat. Jadi ayat ini masih lagi berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi. May yashfa' syafa'atan hasanatan, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik. Barang siapa? Kalau disebut kata barang siapa, man bermakna ini adalah asyartiyah. Syartiyah maknanya ayat ini bersyarat. Buat ini maka akan dapat ini. Penuhi syarat maka akan dapatlah
apabila memenuhi syarat. Umpamanya syarat untuk lulus ujian, umpamanya syaratnya sungguh-sungguh. Barang siapa yang sungguh-sungguh rajin belajar, maka akan lulus ujian. Kapan lulus ujian? Penuhi syarat, yaitu belajar sungguh-sungguh. Bermakna yang mesti diperhatikan adalah syarat itu, penuhi syarat supaya dapat lulus dalam ujian. Penuhi syarat untuk lulus, yaitu belajar dan rajin sungguh-sungguh. Begitu juga dalam ayat ini, ketika kita menjumpai kata barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik, yaitu memberikan syafaat yang baik kepada orang lain, maka dapatlah bahagian yang baik untuknya. Nah, yang kita cari itu adalah bahagian yang baik itu. Nah, bahagian yang baik itu bergantung kepada perbuatan yang baik yang dilakukan. Maka ketika melakukan perbuatan yang baik, tidak berat kita melakukannya. Meskipun nampaknya berat, tapi tidak berat kita melakukannya. Apa sebab? Sebab terbayang hasil yang akan didapatkan. Coba lihat petani, merasa berat tidak untuk mencangkul sawah di bawah panas terik matahari? Tidak merasa berat. Apa sebab? Sebab terbayang oleh dia hasil kebun yang akan ia dapatkan. Begitu juga dalam ayat ini, Allah menjanjikan yakun lahu nasibum minha, niscaya dia akan mendapatkan bahagian, balasan kebaikan dari apa yang ia lakukan. Maka kita pun memperhatikan, baik, kalau begitu saya akan syafaatan hasanatan, saya akan memberikan syafaat yang baik. Apa makna syafaat? Syafaat ini diambil dari kata asy-syafa'. Asy-syafa' itu maknanya genap. Bilangan asy-syafa' maknanya bilangan genap. Al-adadus syafa' maknanya bilangan genap. Lawan genap ganjil. Jadi bilangan ganjil al-adadul witir ganjil 1, 3, 5, 7, itu witir. 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, itu genap. Jadi syafaat maknanya penggenapan. Kalau disebut kata penggenapan, sebelum penggenapan bagaimana? Kurang atau ganjil, kurang. Dengan digenapkan menjadi cukup. Maka penggenapan itu maknanya mencukupkan. Umpamanya di hari akhirat kelak, Rasulullah itu pemberi syafaat kepada kita, yang mana kita ini punya amalan kurang, tak cukup. Andaikan amalan kita itu yang kita gunakan untuk masuk ke surga tak cukup. Apa sebab? Mungkin ada solat yang ditinggalkan, ada puasa wajib yang ditinggalkan, ada zakat yang tak dibayarkan, mungkin ada lagi dosa yang belum diampuni. Nah, kalau begitu tak bisa langsung masuk surga, mesti masuk ke neraka dulu. Tapi kita tak mau masuk neraka, kita ingin masuk surga juga. Bagaimana menggenapkan bekal yang tak cukup itu? Dari diri kita sendiri tak mungkin. Akhirnya Allah pun dengan kasih sayangnya memberikan syafaat kepada kita melalui Rasulullah. Maka Rasulullah itu disebut pemberi syafaat, menggenapkan bekal kita yang tak cukup. Akhirnya yang sepatutnya mesti masuk ke neraka terlebih dahulu, dengan syafaat yang Rasulullah berikan, akhirnya dapat kita masuk surga. Maka beruntunglah orang yang mendapatkan syafaat Rasul, karena tak sampai masuk ke neraka. Bagaimana supaya dapat syafaat Rasul? Banyak-banyaklah bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau gabung sekali, sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Tapi jangan pendekkan lagi, SAW. Itu tak jadi dia. Karena ada yang tak mau panjang-panjang, ini panjang betul lah, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pendekkan tak ada maknanya lagi. Maka nanti akan mendapatkan syafaat Rasul. Syafaat Rasul maknanya penggenapan dari Rasul. Apa pula makna syafaat dalam ayat ini? Penggenapan. Penggenapan kepada orang yang kurang. Umpamanya Rasul mengobarkan semangat jihad kepada orang beriman. Mungkin orang-orang beriman itu memiliki persediaan yang kurang untuk berjihad.
ada takut-takut dalam hatinya. Kalau saya mati macam mana? Keluarga saya yang ditinggalkan bagaimana? Akhirnya dia menjadi ragu-ragu. Nah, Rasulullah menggenapkan dengan mengobarkan semangat jihad. Surga, surga. Kalau sudah surga, tak ada lagi makna yang lain. Bermakna Rasulullah telah menggenapkan orang-orang beriman untuk bersedia pergi berperang. Itu maknanya syafaat yang baik. Tapi orang munafik pula memberikan syafaat juga. Padahal kata syafaat ini tidak boleh digunakan untuk perkara yang buruk, tetapi digunakan juga dalam ayat ini sebagai bentuk musyakalah. Dalam ilmu Al-Quran namanya musyakalah. Musyakalah ini maknanya diserupakan. Orang beriman memberikan syafaat, orang munafik pun juga memberikan syafaat. Tapi sebenarnya bukan syafaat yang sebenarnya, tapi memberikan bantuan. Orang beriman memberikan bantuan kepada orang lain, orang munafik pun juga memberikan bantuan kepada orang lain. Sama-sama memberikan bantuan, tetapi yang satu baik dan yang satu buruk. Maka Allah bedakan. Untuk orang beriman syafaatan hasanatan, syafaatan hasanatan. Untuk orang munafik syafaatan sayyi'atan, ditambah kata sayyi'ah supaya tidak disalahfahami makna syafaat di sini. Jadi digunakan kata syafaat itu untuk orang beriman dan untuk orang kafir hanya sebagai bentuk musyakalah saja. Musyakalah ini sebagai sama bentuknya, tetapi sebenarnya maknanya berbeda. Jadi makna syafaat adalah menggenapkan. Kalau kaitannya dengan ayat sebelum ini adalah menyempurnakan persediaan orang-orang beriman untuk pergi berperang sehingga tidak ragu-ragu lagi dalam berjihad. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha, niscaya dia akan mendapatkan bahagian. Nasib maknanya bahagian. Nasib saya seperti ini, maknanya memang sudah bahagian saya seperti ini. Tapi ketika masuk kata nasib ini ke bahasa Indonesia, maknanya sudah buruk pula. Memang dah nasib saya seperti ini. Mestinya kata nasib itu adalah baik maknanya. Kebanyakan penggunaan kata nasib di dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, maknanya untuk yang baik. Untuk yang buruk Allah tak gunakan kata nasib, Allah gunakan kata kiflun. Maka ayat berikutnya yakun lahu kiflum minha. Sebenarnya kata kiflun itu juga digunakan untuk yang baik, tetapi lebih banyak digunakan untuk yang buruk, balasan yang buruk, bahagian yang buruk. Maka untuk membedakan, bagi orang yang memberikan syafaat yang baik dapat nasib, untuk orang yang memberikan syafaat yang buruk dapat kiflun. Beda. Buat baik dapat baik, buat buruk dapat buruk. Ini hebatnya ayat Al-Quran. Jadi bahasanya itu tidak bosan kita untuk membacanya, karena perkataannya itu diwarna-warni kan, dipelbagaikan, di banyak jenis kan, sehingga orang-orang yang membaca ayat Quran ini sangat menikmati setiap kata yang dilalui. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Nasib, penggunaan kata nasib, nasib di sini bahagian yang baik, menjelaskan bahwasanya orang yang menerima bahagian tersebut lebih banyak dapatnya. Kan dia membantu tadi, memberikan syafaat yang baik kepada orang lain. Si A memberikan syafaat yang baik kepada si B umpamanya. Maka si A ini mendapat balasan sama seperti si B, bahkan lebih lagi. Apa sebab? Sebab umpamanya kita sekarang ini, kita sudah pergi mengaji ke sini. Kemudian ada kawan kita belum pergi ngaji ke sini lagi. Kemudian kita bawa, mari kita pergi mengaji. Maka dia pun ikut. Karena kita mengajaknya, dia dapat pahala, dia dapat pahala. Kita pun dapat pahala sama seperti yang dia dapat. Berapa dia dapat? Kita pun dapat sama, sebab kitalah yang menjadi penyebabnya untuk mendapatkan pahala. Tapi kita hanya menyuruh dia sekali saja pergi sini, sementara kali kedua dia datang sendiri lagi tanpa suruhan kita. Tapi karena sebab awalnya dahulu adalah kita, maka setiap kali dia datang kita dapat pahala. Padahal kita menyuruhnya berapa?
sekali saja. Maka rugi kalau tak menyuruh orang lain datang sini. Rugi, sementara kita mampu untuk menyuruh orang lain. Apa susahnya? Marilah kita datang ke Masjid Agung belajar. Akhirnya kita dapat pahala. Meninggal dunia pun kita, orang yang kita suruh tu masih lagi mengaji, kita akan dapatkan pahala dalam kubur. Oh, lihat balasannya. Kemudian orang itu pula menyuruh orang lain pula untuk datang ke sini. Pergilah ke Masjid Agung. Kalau tidak, mari ikut saya jemput nanti ke rumah. Wah, ini lebih hebat lagi nih. Saya ni susah malam hari ini untuk keluar. Mata saya kurang jelas kalau nyetir mobil. Saya jemput ke rumah. Umpamanya. Maka dia pun datang. Kemudian dia pula menyuruh orang lain pula, membawa orang lain pula ke sini. Nah, kita pun dapat lagi karena kita penyebab awalnya. Sampai kapan kita dapat? Sampai hari kiamat. Tak ada batasnya. Tidak ada batas. Maka Allah gunakanlah kata balasan yang banyak itu dengan kata nasib. Jadi nasib itu menerangkan tentang balasan kebaikan yang banyak. Tapi masuk ke bahasa Indonesia maknanya dah negatif pula. Mang dah nasib saya seperti ini. Inilah dia bahasa kita ini. Ini mesti diulang kembali ini penggunaan kata-kata Arab di dalam bahasa kita. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan, dan barang siapa yang memberikan syafaat, yaitu penggenapan yang buruk pada orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa. Umpamanya, tak usahlah pergi pengajian itu, cerita-cerita biasa aja itu, cuma tak ada yang baru. Dia dapatlah akibatnya itu, karena dia sudah menghalang. Apalagi menyampaikan perkara dusta, umpamanya tak ada yang benar yang disampaikan itu, sudah, maka tanggunglah akibatnya. Kiflum minha, masing-masing akan dapatkan balasan dari masing-masing orang. Karena ada juga kita dengar itu, karena dia tak suka dengan seseorang, maka dia pun halang orang lain untuk mengaji dengan orang tersebut. Maka digunakanlah kata-kata yang buruk, yang keji. Tak punya ilmu dia itu, jangan ngaji dengan dia lagi. Itu pembuat bid'ah, itu tak usahlah ngaji dengan dia lagi. Itu bukan kelompok kita, itu kelompok yang 72 masuk neraka itu. Kita ini kan yang masuk surga ini, dan seterusnya. Tanggunglah akibatnya. Yakun lahu kiflum minha. Maka hati-hati dengan kata yang dikeluarkan apabila kita memberikan nasihat atau apa saja kepada orang lain, berupa pandangan atau nasihat atau peringatan atau pengajaran. Karena baik yang kita sampaikan, kita dapat balasan kebaikan. Buruk yang kita sampaikan, kita dapat balasannya pula. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan adalah Allah atas tiap segala sesuatu. Kalau disebut atas tiap segala sesuatu bermakna tanpa terkecuali. Semua akan dibalas. Meskipun hanya satu patah kata pun akan dibalas. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang dilafazkan melainkan satu kata itu akan ditulis oleh malaikat raqib dan atid untuk dibalas. Maka apabila ini penghujung ayat, bermakna jangan sampai memberikan syafaat yang buruk kepada orang lain. Pastikan untuk memberikan syafaat yang baik kepada orang lain. Ayat berikutnya lagi adalah orang-orang beriman atau umat Islam itu adalah satu kesatuan antara satu dengan yang lain. Mereka itu diikat dengan kasih sayang. Nah, orang-orang yang beriman antara satu dengan lain karena diikat dengan kasih sayang, maka hendaknya bantu-membantu dalam kebaikan. Kalau memberikan syafaat kepada orang lain adalah syafaat yang baik.
tidak seperti orang-orang munafik. Untuk menyatukan ini Allah beri satu syariat, yaitu sarana sebagai pintu gerbang untuk bersatu, yaitu salam, pengucapan salam. Kita pertama kali bertemu dengan saudara kita se-Islam, yang pertama kali kita sebutkan adalah salam. Sebelum bertanya yang lain, salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah itu tanya yang lain lah, bagaimana, sehat badan atau tidak, keluarga seperti apa, perdagangan macam mana, dan seterusnya. Tapi yang pertama kali salam. Salam itu pintu gerbang untuk bersama. Kemudian dijawab. Kalau kita ini berada di pihak yang diucapkan salam oleh orang lain, maka jawablah salam. Mengucapkan salam kepada orang lain hukumnya sunat, tetapi menjawab salam hukumnya adalah wajib. Ayatnya adalah ini. Dalilnya Allah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Dan apabila kamu diberi penghormatan dengan satu pengucapan salam oleh orang lain, maka jawablah salam dengan yang lebih baik darinya. Karena ada perintah fahayyu, perintah, al-amru lil wujub. Perintah itu menerangkan wajib. Dalam kaidah usul fikih bermakna wajib hukumnya menjawab salam. Kecuali umpamanya dalam salat umpamanya, tak bisa kita menjawab salam. Tapi dijawab juga, tapi caranya adalah dengan mengeraskan suara. Allahu Akbar. Oh, rupanya orang dalam rumah ini salat rupanya. Mesti faham juga, jangan ucapkan lagi salam berikutnya. Kemudian pengucapan salam jangan cepat-cepat, karena kita diperintahkan kalau kita pergi ke rumah saudara kita, untuk masuk ke rumah kita disyariatkan untuk mengucapkan salam. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu. Ada kata tusallimu. Jangan kamu wahai orang-orang beriman, apabila kamu masuk ke dalam apabila kamu datang ke rumah orang-orang beriman lainnya, maka janganlah kamu masuk langsung begitu saja, melainkan kamu ketuk pintunya dahulu, setelah itu kamu ucapkan salam. Nah, ketika mengucapkan salam itu beri tempo yang cukup untuk orang di dalam itu menjawab salam. Assalamualaikum, 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 salam. Itu tak ada maknanya. Assalamualaikum, beri kesempatan. Kemudian dengarkan. Mungkin dia sedang tidur, mungkin terlena atau jauh di belakang sana, sayup-sayup terdengar dari depan sana ada orang macam salam agaknya. Kemudian mungkin mendekat ke pintu, Assalamualaikum. Nah, 3 kali tak menjawab, kembali. Jangan bertahan juga di situ lagi. Mungkin tuan rumah itu punya kesibukan, mungkin ada apa yang ingin dia lakukan dan seterusnya. Tapi kalau tak ada apa-apa, kita pula sebagai tuan rumah, biarkan dia 3 kali, setelah itu pulanglah dia itu. Berarti kita tidak beriman kepada Allah. Apa sebab? Sebab tanda orang beriman adalah memuliakan tetamunya. Man kana yu'minu billahi falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Baik, ini syariat dalam Islam. Syariat ini disebut sebagai adab di dalam pertemuan. Kalau ada orang yang banyak, ada orang yang sedikit. Yang sedikit itu yang menyampaikan salam kepada orang yang banyak. Kalau ada orang yang berdiri, kemudian ada orang yang duduk. Yang berdiri itu yang mengucapkan salam kepada yang duduk. Ada orang yang berada di satu tempat, ada orang yang datang. Yang datang itu mengucapkan salam kepada yang berada di tempat itu. Kalau satu mengucapkan salam pada yang ramai, maka yang ramai itu boleh sebahagian menjawab, karena hukumnya fardu kifayah. Sebahagian sudah cukup untuk mewakili yang lain. Tapi kalau satu pun tak menjawab, semua berdosa. Semua berdosa. Maka ketika kita sekarang ini di permulaan pengajian, Assalamualaikum, maka sebahagian menjawab, itu sudah cukup. Tapi kadang-kadang ustaz itu tak puas kalau tak semuanya menjawab. Maka dia ulang sekali lagi, pengulangan yang kedua tambah pula dengan pantun lagi, supaya orang menjawab.
maka nggak apa-apa, silahkan, supaya menyemarakkan, membuat bersemangat persaudaraan antara umat Islam yang ada di situ. Silahkan, tidak mengapa. Maka jawablah salam dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Seperti apa dengan yang lebih baik ini? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, dari satu riwayat dari Imam At-Tabari, kalau disebut Imam Tabari ini bermakna ini adalah rujukan utama dalam tafsir riwayat. Nah, ada disebutkan tentang salah seorang lelaki datang menjumpai Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Seorang lelaki datang menjumpai Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum. Maka Rasulullah pun menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, berarti ini Rasulullah telah menjawab yang lebih baik dari ucapan salam orang tersebut. Orang itu mengucapkan Assalamualaikum, pendek saja, itu pun sudah cukup. Assalamualaikum sudah cukup. Keselamatan atasmu. Kemudian dijawab Waalaikumsalam warahmatullah, dan keselamatan atasmu dan juga rahmat Allah. Dan juga rahmat Allah ini doa, ini doa. Dan mudah-mudahan rahmat Allah bersamamu, wahai saudaraku. Kemudian datang lagi laki-laki yang lain kepada Rasulullah. Salman Al-Farisi mendengarkan apa jawaban salam dari Rasulullah. Rupanya lelaki ini menjawab salam, menyampaikan salam lebih dari yang pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti lebih panjang dari yang pertama. Maka Rasulullah pun menjawabnya lebih panjang lagi, yaitu Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Datang lagi lelaki yang ketiga, mengucapkan salam lebih panjang lagi dari yang pertama dan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah menjawab wa'alaika, pendek sekali, wa'alaika. Kemudian lelaki ini tak puas hati, ya Rasulullah, datang orang pertama engkau jawab dengan lebih baik, datang orang kedua engkau jawab dengan lebih baik, kemudian aku datang ini, mengapa engkau jawab dengan pendek sekali? Apa jawab Rasul? Karena kamu tak tinggalkan apa-apa lagi untukku untuk menjawabnya. Karena kamu dah sebut semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tinggal lagi bagi Rasulullah? Tak ada lagi. Maka kamu tak tinggalkan apa-apa untukku menjawab, maka cukuplah aku menjawab wa'alaika. Maka melalui hadis ini bahwasanya ucapan salam itu hanya sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau kalau penyampaiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau ada lagi berikutnya, itu cukup sampai di situ. Nah, itu makna lebih baik darinya. Kata huyitum tahiyatan, salam sebenarnya diambil dari kata hayya. Hayya itu maknanya hidup. Sebelum Islam, pengucapan salam itu bukan Assalamualaikum. Sebelum Islam datang, pengucapan salam itu hayyakallah, Allah memberikan kehidupan kepadamu. Itu sebenarnya hayyakallah, kehidupan untukmu, atau lebih panjanglah hidupmu. Tapi dalam Islam dirubah Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah ucapan salam Islam, maka disebut juga sebagai tahiyatul Islam, yaitu ucapan salam Islam. Di dalam fikih dibahaskan bahwasanya ini hanya boleh dibenarkan kalau kita menyampaikannya kepada sesama muslim, kepada orang beriman. Orang beriman dengan orang beriman. Orang beriman tidak boleh menyampaikannya kepada orang kafir. Lalu untuk orang kafir apa? Untuk orang kafir yang lain lah. Good morning boleh, selamat pagi, atau ada lagi sekarang yang kita dengar salam sejahtera. Tetapi kalau ada orang beriman satu orang saja di tempat itu, jangan terus-terus ke salam sejahtera. Jangan, sebarkan salam. Karena Rasulullah ada bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya kalau mau kita ini diberi kasih sayang oleh Allah sehingga kita menjadi berkasih sayang sesama kita, maka hendaklah kita menyebarkan salam. Ufshus salam bainakum, yaitu sebarkanlah salam di antaramu. Maka jangan malas menyampaikan salam.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di tepi jalan, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi terus sampai di mana aja ada peluang untuk mengucapkan salam, ucapkan salam. Laki-laki kepada perempuan boleh? Boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dengan yang lebih baik. Aurudduha, atau yang seumpama dengannya. Yang seumpama dengannya. Yang seumpama dengannya bermakna kalau assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah atas setiap segala sesuatu hasiba. Hasiba ini maknanya adalah menghisap. Makna menghisap, menghitung. Maknanya apapun yang kamu ucapkan, meskipun hanya salam yang ringan di lidah itu, Allah menghitungnya sebagai perbuatan baik, amal yang baik, dan akan diberikan balasan yang baik. Karena kalau disebut Allah menghitung, maka kaitannya dengan balasan. Maka jangan sia-siakan peluang untuk mengucapkan salam. Karena kalau udah salam nih, maka orang yang diberi salam itu, oh ini saudara saya ini. Dan itu dicemburui oleh orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam tak ada salam agama di antara mereka, enggak ada. Salam mereka saja. Good morning, good afternoon, good evening, good night, bye bye, dan lain sebagainya. Tak ada salam agama itu, tidak ada. Kalau kita ada salam agama, assalamualaikum warahmatullah. Salam itu dari Allah ada salam, dari Nabi ada salam, dari orang-orang beriman ada salam. Salam kita kepada Allah pun juga ada, salam kita kepada Nabi pun ada, salam kita pada sama orang-orang beriman pun ada. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Masuk dalam salat ucapan salam ini. Nah, ini tentang salam. Kemudian apapun yang kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala menghisab, yaitu menghitung untuk membalasnya kembali, maka jangan sia-siakan peluang untuk beramal, sekecil apapun amalan. Dan nanti insya Allah kita akan mendapatkan balasan kebaikannya di hari kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima balasan. Nah, ini disebutkan dalam ayat berikutnya. Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia. Allahu, Allah. Ayat ini sebenarnya menerangkan Allah akan mengumpulkan kita. Allah yang maha berkuasa ke atas diri kita, Allah yang maha menghisap kita, yang menghitung amalan kita itu, Allah itu pula nanti yang akan mengumpulkan kita di hari kiamat yang pasti. Untuk apa? Untuk memberikan balasan. Nah, jadi ayat ini menerangkan tentang Allah akan memberikan balasan. Jadi jangan sedih untuk beramal ketika di dunia ini. Andaikan orang yang kita berikan, yang kita tujukan salam kepadanya tidak menjawab salam kita, assalamualaikum, dipalingkannya muka, jangan kecewa. Percuma saya mengucapkan salam. Jangan. Capek-capek saya mengucapkan salam, dia tak jawab. Kita berikan pula lagi tangan kita kepadanya, tak dijawabnya, tak diambilnya. Jangan kecewa. Tak mau dia, menengok kita pun dia tak mau. Jangankan lagi menjawab salam, jangan kecewa. Apa sebab? Sebab Allah akan memberikan balasan untuk kita. Tak akan ada yang disia-siakan. Kita kadang-kadang kecewa, sekali ini sajalah, besok takkan saya ucapkan salam lagi kepadanya. Jangan. Ucapkan terus salam. Ya, dia sendiri yang akan susah hati, kita senang saja. Karena kita akan mendapatkan balasan kebaikan. Kemudian Allah meletakkan perkataan la ilaha illa huwa di tengah-tengah. Sebenarnya mubtada khabar sebenarnya. Allahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Allah itu mubtada kalau kita belajar bahasa Arab. Khabarnya la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Mubtada khabar. Tetapi di antara mubtada khabar itu Allah letakkan jumlah mu'taridah namanya. Ada jumlah pertengahan yang diletak di tengah-tengah
Tujuannya apa ini? Tujuannya adalah untuk memunculkan mubtada, untuk memunculkan Allah. Allah, siapa itu Allah? Sebelum Allah menerangkan Allah itu yang mengumpulkan manusia di hari kiamat, Allah terangkan pula dahulu, Allah itu yang akan mengumpulkan manusia di hari kiamat. Allah itu adalah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Apa maknanya ini? Maknanya yang memerintah hanyalah Allah, yang melarang hanyalah Allah. Perintah-perintah Allah yang diikuti, larangan-larangan Allah yang dijauhi. Dan setiap perintah yang kita ikuti sebagai membuktikan keimanan kepada Allah. Akhirnya apa yang kita buat itu akan diterima oleh Allah dan dapatlah kita balasannya di hari kiamat kelak. Jadi ketika Allah memunculkan la ilaha illa huwa, pastikan setiap apapun perbuatan baik yang kamu lakukan berdasarkan keimanan kepada Allah. Kalau tidak, sia-sia. Itu maknanya. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. La lamut taukid, yajma'anna nun taukid. Kalau taukid bermakna sungguh-sungguh, penekanan. Sungguh-sungguh Allah akan mengumpulkan kamu di hari kiamat. Bermakna tidak akan berakhir hidup kita ini dengan kematian kemudian hancur dimakan tanah. Tidak, akan berterusan nanti sampai hari berbangkit. Habis mungkin dimakan tanah, hancur kembali menjadi tanah, tapi akan dibangkitkan kembali untuk dikumpulkan. Mengapa dikumpulkan? Untuk diberikan pembalasan. La raiba fi, ini penekanan lagi bahwasanya hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya, pasti. Maka apabila hari akhirat hari yang pasti, jangan sampai mengabaikan hari yang pasti. Bersiap-siaplah dengan hari yang pasti, dengan pasti-pasti. Maknanya pastikan apa yang kita buat di dunia ini betul, supaya kita nanti di hari yang pasti mendapatkan balasan. Karena ada yang tidak mempasti-pastikan, buat amalan main-main saja, tidak memastikannya benar. Pastikan niat saya menuntut ilmu ini karena Allah Ta'ala. Pastikan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, karena nanti kita akan dikumpulkan di hari yang pasti. Kalau tak pasti-pasti, maka boleh jadi niat kita ini tidak ikhlas karena Allah. Untuk menyenangkan kawan kita yang sudah bawa kita, tak enaklah kawan ini dah bawa, sudah 3-4 kali dia minta kita datang. Sudahlah hari ini untuk menyenangkan dia, pergilah saya. Bermakna sia-sialah perbuatan yang dia lakukan. Apa yang dia dapat? Penat, capek saja yang dia dapatkan. Nanti di hari akhirat tidak akan dapat apa-apa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, siapa yang buat baik dapat balasan baik, yang memberikan syafaat yang baik dapat balasan baik. Siapa yang buat buruk dapat balasan buruk. Siapa yang memberikan syafaat yang buruk dapat balasan buruk. Ini namanya adalah ancaman, dan juga ini adalah berita gembira. Al-wa'du wal-wa'id. Inilah dia isi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi firman Allah, kamu buat baik dapat baik, kamu buat buruk dapat buruk. Dan firman Allah ini adalah benar, dan yang paling benar dalam berkata-kata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan benar apa? Bohong, salah atau dusta. Dusta itu adalah tidak benar. Bohong. Jujur, benar. Kemudian apabila bohong, itu salah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bohong. Apa sebab? Sebab orang yang bohong itu, apa sebab dia bohong? Apa sebab orang itu bohong? Orang itu bohong sebabnya ada tujuan yang ingin dia dapatkan, maka dia berbohong. Kalau tak bohong, tak akan dapat mungkin apa yang dia inginkan, maka dia pun berbohong. Jadi orang berbohong itu ada kaitan dengan manfaat yang ingin dia dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jujur, benar. Apa sebab? Sebab Allah tak perlukan apa-apa manfaat dari makhluk. Tidak perlukan apa-apa. Jadi apabila selain Allah itu berbohong, berdusta seperti manusia, jin dan lain sebagainya, karena ada ingin manfaat yang
ingin didapatkan, maka mereka pun kalau jujur nanti tak dapat, maka akan berbohong. Umpamanya mau dapat untung banyak, itu kan kebaikan. Bagaimana supaya dapat untung banyak? Kalau jujur nanti dapat untung sedikit. Ini berapa harga barang nih Pak? Ini 20.000. Nah harganya, Allah kurang kalau lagi Pak 15.000. Allah modal aja 15.000. Macam mana mau jual 15? Padahal modalnya 10.000 cuma. Apa sebab? Sebab dia mau dapat untung. Maka dia pun berbohong, ingin mendapatkan manfaat. Karena dia ada keperluan untuk mendapatkannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan apa-apa dari makhluknya. Jadi ketika Allah berfirman semata-mata untuk memberikan kebaikan kepada makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala adalah paling benar. Makna paling benar di sini bukan bermakna dibandingkan pula dengan yang lain, tidak. Untuk menerangkan sempurnanya firman Allah itu dalam kebaikan. Kebaikan itu bukan untuk Allah, tapi kebaikan itu untuk makhluk. Wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapa lagi yang paling benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah tidak memerlukan apa-apa dari makhluknya. Inilah dia 3 ayat yang menerangkan tentang masing-masing akan mendapatkan balasan dari apa yang dilakukan. Orang beriman dapat balasan baik apabila memberikan syafaat yang baik. Orang munafik akan mendapatkan balasan yang buruk apabila memberikan syafaat yang buruk. Maka perhatikan setiap apa yang kita lakukan. Kemudian orang-orang beriman supaya menyatu mereka dalam satu kesatuan yang solid, yang kuat, maka mulailah pertemuan-pertemuan itu dengan ucapan salam. Setelah itu bantu-membantu karena sudah saling kasih mengasihi, dan apabila bersama-sama akan dapat melakukan perbuatan yang besar. Sendiri-sendiri tak banyak perbuatan besar yang bisa kita lakukan karena kita memiliki keterbatasan. Tapi kalau sudah bersama-sama, tak ada pekerjaan yang berat kalau kita lakukan secara bersama-sama. Maka bantu-membantu, syafaat, saling memberikan syafaat, maka kita pun akan mendapatkan balasan kebaikannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nampak ayat ini 3 serangkai yang kesemuanya insya-Allah akan memberikan petunjuk dan bimbingan betapa pentingnya untuk melakukan kebaikan di dunia ini, karena kita akan dapatkan balasan kebaikannya di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.